get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat saat ini. Kami boleh berada di bait kudus-Mu Tuhan. Kami mau membawa hidup kami. Kami mau mempersembahkan hati kami Tuhan. Bila kami boleh mempersembahkan persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan dan Raja kami. Biarlah hadirat-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Memenuhi setiap kami. Mengubahkan hidup kami. Memulihkan kehidupan setiap kami Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. My soul, my Savior, come to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior, come to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Oh, dancing my soul. My Savior, come to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Dancing my soul, my soul, my Savior, come to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Tritunggal kami yang Esa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami berada di tempat yang tepat pada pagi hari ini Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun, dalam keadaan tubuh sehat, jasmani dan rohani Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini untuk memberkati kami jemaat-Mu di House of Glory ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji, berdoa dan menyembah kepadamu ya Allah Bapa. Terima kasih Bapa. Engkaulah Allah yang Maha Kudus, telah memilih kami sebagai umat tebusan-Mu. Kami percaya dan bertobat, maka kami dibenarkan serta dikuduskan. Kuasa darah-Mu menyatukan kami, jiwa-jiwa disatukan dalam satu keluarga. Keluarga-keluarga dalam satu gereja, gereja-gereja dalam satu sinode, dan seluruh sinode dalam satu tubuh Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Dengan demikian kuasa kasih dari Tuhan Yesus pasti mengubah suatu keadaan yang lebih baik. Bahkan kota Sidoarjo menjadi kota berdoa. Seluruh penduduk diberkati dengan aman, damai, sejahtera, hidup makmur, perekonomian bangkit, serta boleh menjadi teladan bagi kota-kota lain di Indonesia. Visi yang Tuhan percayakan kepada gereja House of Glory pasti digenapi. Sidoarjo bertobat dan dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi Indonesia, agar pemerintahan bekerja dengan takut akan Tuhan, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki integritas, serta menjadi dampak bangsa yang makmur, diberkati, aman, ada damai sejahtera di setiap kota. Kami berdoa agar Indonesia tetap dalam kendali Tuhan, penuh ketenangan terlebih menghadapi tahun politik. Kiranya kuasa Roh Kudus menjauhkan dari roh adu domba, roh pemecah belah, roh intimidasi dan segala usaha menyebarkan berita bohong. Kami berdoa agar pemerintah yang sedang berjalan dipimpin oleh hikmat dari Tuhan. Roh bijaksana ada atas pemerintah kami, baik dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa bagi pemimpin dari pusat sampai ke daerah, tetap diberi hikmat dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh aparat keamanan, tetap terbebas dari tekanan kaum radikal dan mampu untuk menjaga keutuhan NKRI, dan mampu untuk mengatasi setiap persoalan yang terjadi oleh karena pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Allah yang kudus, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan Yesus, ampuni setiap kami, pelanggaran kami, baik yang kami sengaja mau tidak sengaja Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap rendah hati di hadapan-Mu Tuhan Yesus, mengandalkan Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan Yesus, dengan sepenuh akal budi kami mempermuliakan Engkau. Jauhkan kami dari kesombongan rohani ya Bapa, dari keangkuhan manusia Tuhan Yesus. Kami membawa keluarga-keluarga di tempat ini, para jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah para suami menjadi imamat yang rajani Tuhan. Para istri tiang doa bagi keluarga Tuhan. Mampu dan cakap menanggung segala perkara Tuhan Yesus. Buat anak-anak kami Tuhan untuk memasuki generasi penerus, memasuki masa bonus demografi ya Tuhan Yesus. Engkau mampukan Tuhan, Engkau memberikan hikmat, marifat, akal budi, kepandaian, kecerdasan yang melebihi di atas anak-anak normal. Biarlah anak-anak ini mampu berkontribusi menduduki jajaran-jajaran pemerintahan di kota kami, bangsa dan negara kami Tuhan. Menjadi politisi ya Tuhan, pengusaha, menjadi dokter, menjadi Tuhan, duduk di parlemen ya Tuhan Yesus. Biarlah itu semua kami imani, kami rindu anak-anak Tuhan berkontribusi di pemerintahan Tuhan Yesus. Takut akan Engkau, mengutamakan Engkau, Engkau jauhkan dari Tuhan pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah anak-anak kami Tuhan Yesus duduk diam tinggal di dalam hadirat-Mu, menjadi terang, menjadi dampak kesukaan banyak orang, menjadi mercusuar di bangsa dan negara kami tercinta ya Tuhan Yesus.
membawa keluarga kami takut akan Engkau, keluarga yang harmonis, keluarga yang solid Tuhan Yesus. Kau jauhkan dari perseteruan, perzinahan, perceraian, perseteruan ya Tuhan. Berkata bohong ya Tuhan, Kau jauhkan itu Tuhan Yesus. Kami membawa FA kami Tuhan Yesus, berikan kesatuan hati Tuhan, tumbuh bersama memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Memberkati para janda, fakir, miskin, dan orang-orang terlantar ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan pemulihan, Kau cukupkan segala kebutuhannya, ekonominya Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus. Kau juga memberkati Tuhan usaha pekerjaan Tuhan, jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kau pulihkan kesejahteraannya, ekonominya, kesehatannya Tuhan. Biarlah kami Tuhan bisa beribadah Tuhan Yesus, memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberikan kesembuhan bagi kami yang sakit Tuhan, lemah tubuh. Engkau memberikan kekuatan Tuhan Yesus. Tidak ada yang sakit penyakit yang kami alami dan kami derita Tuhan. Engkau sudah menebus kami di kayu salib. Bilur-bilur-Mu, kuasa darah-Mu menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, buat segala kebaikan-kebaikan-Mu yang telah Kau berikan buat setiap kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati buah kandungan ilahi yang merindukan pasangan hidup yang merindukan buah kandungan ilahi. Engkau memberkatinya Tuhan, berikan Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Yang terbaik yang Kau berikan Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Itulah doa ucapan syukur kami, pengagungan kami Tuhan. Oh, biarlah Tuhan Kau memeteraikan semua doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan. Kudus nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu? Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Yang siap untuk terima kuasa lawatan Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, beri yang terbaik buat Allah kita. Yang siap beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Saat ini kami merindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Katakan engkau jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 mari angkat tangan tuh, katakan. Dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Mari saya ajak kita angkat tepuk tangan di atas kepala. Amin. Mari katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari sama-sama katakan, great is our God. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya bahwa oleh karena darah anak domba, iblis dihancurkan. Boleh katakan amin? Amin. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita,
dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, kanan kiri lemparkannya para pendakwa kita. Oleh karena darahnya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Chủ Giêsu ai wo, Chủ Giêsu ai wo, Chủ Giêsu ai đi, Chủ Giêsu ai cả,圣经你告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经你告诉我，耶稣cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Tunjuk kanan kiri Bapak Ibu. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Chủ Giêsu ai wo, Chủ Giêsu ai wo, Chủ Giêsu
cinta Yesus. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Saudara, Tuhan tidak pernah membedakan siapa kita. Tuhan tidak pernah melihat bagaimana fisik kita. Dan Tuhan juga tidak pernah menilai bagaimana pribadi kita. Kita semua sama di mata Tuhan. Amin. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Tuhan. Kau dan aku sungguh beruntung, kulit hitam dan kulit putih, rambut lurus dan yang keriting, mata bulat dan mata sipit, hidung mancung dan hidung pesek, semua dipilih Tuhan. Yang percaya akan diberkati, orang tua dan orang muda, kau yang tinggi dan kau yang pendek, badan gemuk dan badan kurus, orang kaya dan orang miskin, semua disayang Tuhan. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Tuhan. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Shalom, 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 shalom. Lai, 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 lai. Shalom, 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 shalom. Lai, 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 lai. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kita akan mendeklarasikan deklarasi iman. Kita perkatakan dengan penuh semangat dan dengan iman. Amin. 1, 2, Satu, dua, tiga. Aku anak raja, aku ahli waris kerajaan Allah. Aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut, aku tidak bimbang. Aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertaiku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Rumah tanggaku disertai Tuhan dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil. Aku diberkati, anak mantu cucu diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati. Masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik, tidak akan turun. Dan apapun yang aku kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Aku tidak berhutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Karena sepanjang hidup kami, Kau Allah yang setia. Haleluya.
fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Tetap dalam hadirat Tuhan, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri All my bersama. life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
Firman-Mu Tuhan, berita bagiku, harapanku, penolongku. Firman-Mu Tuhan, terang bagi jalanku. Kasih Yesus selamanya. Firman-Mu Tuhan, berita bagiku, harapanku, penolongku. Firman-Mu Tuhan, terang bagi jalanku. Kasih Yesus selamanya. Kasih Yesus selamanya. Kasih Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Ajari kami lebih dalam mengenal kebenaran firman-Mu. Bajak tanah hati kami agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah. 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Kami percaya inilah hamba-hamba-Mu yang taat tekun setia. Di saat-saat ini kami sangat membutuhkan Engkau untuk menjadikan berkat, untuk menguatkan, untuk menopang orang di sekitar kami untuk menghadapi masa-masa sukar. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan topik tentang iman. Kekristenan itu identik dengan iman. Kalau orang Kristen tidak punya iman, dia bukan Kristen yang sejati. Dia adalah Kristenan. Saya percaya setiap saudara mengerti bahwa yang saya katakan Kristenan adalah Kristen yang sejak lahir sudah Kristen, tetapi kehidupannya menjadi orang dunia. Kehidupannya tidak pernah seperti orang percaya. Maka dari itu saya ambil topik iman tanpa perbuatan mati. Artinya kekristenan yang sejati adalah kekristenan punya iman percaya dan melakukan setiap kebenaran firman, maka dia akan menjadi Kristen yang hidup. Kristen yang mempunyai integritas. Kristen yang menjadi dampak. Kristen yang memberikan solusi. Nah, saudara, banyak orang Kristen yang akhir zaman ini mereka selalu mengidola-idolakan hamba-hamba Tuhan yang spektakuler, yang luar biasa. Saya bukan bilang tidak boleh, boleh saja, tetapi yang penting saudara, Yesus yang dipermuliakan. Bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kacung. Amin. Nah, saudara, saya mau masuk di dalam kehidupan. Hidup ini ibarat sebuah perjalanan. Hidup ini digambarkan sebuah perjalanan di padang gurun yang dipenuhi dengan rintangan-rintangan. Dan bahkan kita diperhadapkan dengan badai-badai kehidupan. Siapa yang setuju? Setuju ya? Kalau ada orang mengatakan, saya tidak pernah menghadapi rintangan, saya tidak pernah menghadapi persoalan. Dia bohong, saudara. Karena hidup ini penuh dengan tantangan. Penuh dengan badai, penuh dengan persoalan. Tetapi apakah persoalan-persoalan yang diizinkan Tuhan tanpa tujuan?
saya perlu sampaikan, Tuhan mengizinkan saudara untuk menghadapi persoalan punya agenda yang tertentu. Punya rencana yang kerap kali kita tidak mengerti. Maka dari itu saya perlu sampaikan kepada saudara bahwa jika saudara sedang menghadapi persoalan, jika saudara sedang menghadapi badai, ucapkan syukur. Itu tandanya Tuhan mau mengangkat saudara ke level yang lebih tinggi. Amin. Ada kala kita mengalami kelaparan, saudara. Di padang gurun itu ada kalanya kita mengalami kelaparan. Seperti bangsa Israel pada waktu dia keluar dari Mesir, dia menghadapi padang gurun yang begitu banyak rintangan. Kadang-kadang mereka mengalami kelaparan karena di padang gurun tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup di tanah yang tandus. Inilah gambaran kehidupan kita pada akhir zaman ini, saudara. Dunia ini sedang diperhadapkan kita di tanah-tanah yang penuh dengan ketandusan. Banyak orang kira bahwa kita itu baik-baik saja. Saudara, hati-hati. Hari-hari ini bukan bicara tentang baik-baik saja. Karena badai itu, kalau dia mau datang, dia pasti datang dengan tiba-tiba. Ikuti saya. Badai datang, tiba-tiba. Maka dari itu kita menjadi orang Kristen harus ada persiapan. Maka kita jadi orang Kristen harus punya benteng. Yaitu benteng kebenaran firman Allah. Maka dari itu di padang gurun kadang-kadang kita mengalami kelaparan, kadang-kadang kita mengalami kehausan karena panasnya terik matahari. Kadang-kadang kita mengalami kesedihan, tekanan, persoalan. Seperti di padang gurun. Mereka kadang-kadang mengalami kelaparan, mereka tidak tahu ada ujungnya. Kelaparan itu sampai kapan? Karena tidak pengenalannya akan Tuhan. Bangsa Israel itu hanya kenal Musa. Dia tidak kenal Allah secara pribadi. Apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi masalah, dia selalu mengeluh, dia selalu mengumpat. Nabi Musa. Dia mengatakan, Musa, gara-gara kamu kami mati di padang gurun. Gara-gara kamu kita akan mati kehausan di padang gurun. Padahal mereka tidak sadar bahwa mereka akan mati jadi budak di negeri Mesir. Maka dari itu, itulah gambaran kehidupan kita sering sekali mencari kambing hitam menyalahkan orang lain. Musa, hamba Tuhan yang sangat-sangat kasihan menurut saya, saudara. Dia sudah berkorban begitu banyak. Dia tinggalkan istana, dia nggak jadi pangeran lagi. Dia tidak dihormati orang istana. Dia tidak dilayani oleh orang istana. Dia menjadi orang biasa. Dan dia malah dikutuki, dimarahi dengan orang-orang Israel. Musa, saya bilang Musa itu adalah hamba Tuhan yang paling kasihan. Dia memimpin 2 juta lebih manusia Israel keluar dari Mesir. Yang mana dia berhadapan dengan Fir'aun yang begitu bengis. Dan Fir'aun itu selalu mengancam kehidupannya dia. Dan dia secara psikis, secara kejiwaan dia tertekan karena Fir'aun itu adalah orang yang membesarkan dia. Tetapi karena Tuhan memerintahkan Musa untuk melakukan, untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan berhadapan dengan Fir'aun. Saya percaya Musa hatinya tertekan.
Tetapi dia lebih beriman kepada Tuhan daripada manusia. Dia lebih percaya apa yang dikatakan Tuhan. Dia tidak pakai baperan lagi. Dia tidak pakai perasaan. Dia lebih percaya Tuhan. Imannya hidup. Imannya percaya kepada Tuhan. Dia berhadapan dengan Firaun. Saudara, tetapi akhirnya karena tekanan begitu berat, Musa sampai ditekan. Terakhir saudara, sebelum peristiwa yang membuat Tuhan marah, waktu bangsa ini minta kelaparan, minta makan, Tuhan kasih mana. Dia berdoa, Tuhan ini orang jutaan belum makan. Tuhan turunkan mana. Tiap hari makan mana. Mereka lupa karena mereka jadi budak. Mereka mungkin makan yang sisa-sisa. Tapi mereka tidak tahu diri, mereka marah lagi. Bosan makan mana. Kalau di Mesir dia katakan masih ada bawang pre. Ada ketumbar. Mereka marah, kenapa kok kita sekarang di padang gurun gak punya apa-apa? Itulah gambaran di dalam kehidupan kekristen pada akhir zaman ini. Kita tidak pernah mengucapkan syukur, kita menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita hidup melalui kematiannya supaya saudara dan saya bebas dari kebinasaan. Bebas dari kutuk. Kalau Tuhan izinkan kita di padang gurun, itu tandanya kita sedang masuk di dalam sebuah universitas padang gurun. Maka dari itu saudara dan saya, kita perlu mengucapkan syukur kalau kita sedang berhadapan dengan persoalan. Menghadapi tembok Yeriko, menghadapi raksasa-raksasa. Saudara jangan takut. Katakan, aku tidak takut. Karena aku punya Tuhan. Amin. Kerap kali kita takut. Kerap kali kita khawatir. Kerap kali kita tidak tahu bahwa kita ini sudah bebas. Sudah merdeka. Kita dimerdekakan dari kutuk, kita dimerdekakan dari kebinasaan dengan cukup mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya dia bangkit pada hari ketiga, dibaptis, manusia lama mati, bangkit menjadi manusia baru. Jaminan itu sampai hidup yang kekal. Saudara, yang saya katakan Musa itu kasihan, Musa selalu menyampaikan, dia sebagai nabi, dia menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dari bangsa Israel. Mereka marah kurang air, mereka marah kurang makan, mereka kadang-kadang nangis. Mereka nangis karena tidak makan daging. Maka Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan, ini bangsa ini membutuhkan daging. Maka Tuhan kirimkan burung puyuh, saudara. Saya tidak membaca bagaimana burung puyuh itu datang begitu banyak. Bangsa itu makan burung itu dengan rakusnya sampai muntah, bukan dari mulut, dari hidung. Inilah gambaran di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengerti kasih karunia, kita tidak punya iman percaya kepada Tuhan, maka kehidupan kita tidak didasari oleh firman, maka kita seperti bangsa ini, saudara. Bangsa yang tidak pernah mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan, sehingga dia makan itu daging, sampai mereka muntah
bukan dari mulut, dari hidung. Bahasa Ibrani saking geragase, saudara. Yang dikatakan oleh Musa bahwa pada waktu mereka minta air lagi, mereka kehausan marah, Tuhan katakan dengan Musa, Musa, ambil tongkat, pukul batu itu, maka air itu keluar. Dan mujizat itu terjadi, air itu keluar. Maka mereka melakukan perjalanan lagi, saudara. Dan mereka melihat banyak mujizat-mujizat. Tidak pernah makan roti, Tuhan kirim dari surga. Bakery, bukan Holland, tapi surga. Bakery dari surga turun, saudara. Tidak punya daging, dikirim burang puyuh. Yang paling tragis, karena terlalu banyak bersungut-sungut, marah, tidak pernah mengucapkan syukur. Satu hari mereka kehausan, marah lagi. Maka Musa ngomong lagi dengan emosi. Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa saya kok harus ngadepi seperti ini? Lantas Tuhan berfirman, tanpa disadari, Tuhan mendidik Musa untuk bersabar, untuk bisa menguasai dirinya sendiri. Dia ajar untuk supaya dia bisa menahan emosi, dia bisa mengandalkan Tuhan. Musa tidak sadar bahwa Musa sedang dididik oleh Tuhan untuk taat kepada setiap firman. Ikuti saya. Taat setiap firman. Tuhan ngomong sama Musa. Musa, kalau kurang air, jangan marah. Teriakin aja, air keluar. Musa waktu sedang marah dia ngambil tongkat. Dia tidak teriaki, dia pukul itu batu itu. Airnya tetap keluar. Saudara, metodenya sama. Musa melakukan metode yang dulu, pakai tongkat. Sekarang juga pakai tongkat. Airnya juga keluar, saudara. Sama-sama keluar airnya. Tetapi Tuhan marah. Satu kalimat dari Tuhan katakan, sejak sekarang kamu tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Saya membaca ayat ini berulang-ulang. Saya baca kenapa. Tidak lain, karena Musa tidak tahan, tidak bisa melewati ujian. Hari ini saudara sedang mengalami ujian. Kuasai hati saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan waspada karena di situ terpancar kehidupan. Musa tidak bisa menjaga hatinya. Musa begitu mudah marah. Musa begitu mudah emosi. Dia tidak bisa menaklukkan dirinya sendiri. Sehingga terjadilah sebuah tragedi. Musa membuat Tuhan marah. Inilah gambaran kehidupan manusia. Ibaratnya kita sedang diajar untuk menjadi cakap, menjadi cerdas, untuk menghadapi perjalanan roda kehidupan, di mana setiap kita tidak lepas dari diajar dan menjalankan kehidupan ini dengan benar, yaitu dasarnya firman Tuhan. Saudara masih ingat saya diajar, dibentuk untuk menghadapi badai kehidupan,
praktek kebenaran firman supaya karakter kita dibentuk. Berapa banyak kita jadi Kristen tapi kita belum siap dibentuk. Saudara pernah disakiti? Siapa yang pernah sakit? Disakiti. Waduh. Angkat tangan yang disakiti. Ya. Sudah hilang nggak? Yang hilang angkat tangan. Hilang. Benar. Hilang. Yang suami istri lihat hilang temenan ya. Aja diungkit-ungkit. Saudara, tidak gampang memang saudara. Selama kita tidak sadar bahwa kita sedang dibentuk. Kalau kita tidak sadar bahwa musuh yang paling berat dalam hidup itu adalah diri kita sendiri. Tadi sore saya didatangi oleh seorang pengusaha yang luar biasa. Dia datang menceritakan bahwa apa yang Tuhan berikan pada dia, kepada anaknya. Dia bersaksi bagaimana anaknya yang di dalam perjalanan dengan mobil, dan di dalam perjalanan mobil itu bahwa olinya itu tidak diisi, saudara. Kosong. Dari Surabaya sampai ke Semarang pulang lagi dalam keadaan oli itu habis. Saudara bisa bayangin kalau oli di dalam mobil habis, kira-kira mobilnya hancur nggak? Dan bisa bahaya, saudara. Dia cerita. Tetapi pada waktu dia cerita, saya katakan, Tuhan mau pakai kamu. Kaget dia. Tuhan mau pakai kamu dan kamu akan mempermuliakan nama Tuhan karena kamu umurmu disambung berulang-ulang. Betul dia bilang. Bapak kok tahu? Dalam 1 minggu itu 3 kali saya mengalami krisis. Mengalami satu peristiwa. Jadi dia berangkat ke Semarang, ke Solo, sampai ke Semarang, stop di Solo. Di Solo, saudara, ada berapa minggu yang lalu ada mobil di hotel lagi pameran, tiba-tiba jalan nabrak orang. Pernah lihat di televisi? Dia setengah jam sebelumnya ada di situ. Sebelum kejadian. Dan sama juga oli itu habis. Jadi kejadiannya itu beruntun, saudara. Saya bilang, kamu hari ini datang. Tuhan pakai saya untuk neguhkan kamu. Kamu sudah dapat peringatan. Hati-hati. Pada waktu saya berdoa, anak ini anak biasa. Waktu saya berdoa dia bilang, ada sesuatu yang besar terjadi. Pada waktu saya katakan berdampak, dia mengatakan, ini ada sesuatu yang dalam sekali membuat saya mempunyai paradigma yang baru. Saya bilang, catat hari ini. 1 tahun ke depan, kamu nanti akan menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Apakah ini terjadi kepada anak ini saja? Tidak, saudara. Akan terjadi pada kamu, semuanya. Tuhan punya agenda. Amin. Tuhan punya agenda kepada setiap saudara dan saya secara pribadi. Allah yang kita sembah itu bertindak sebagai guru yang agung untuk menguji kita. Tujuan pengujiannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kita memiliki karakter seperti Kristus, yaitu ketaatan
yaitu ketekunan, yaitu kesetiaan, yaitu kasih, dan penyerahan diri kita kepada Dia, dan jadikan Dia segala-galanya dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara bisa lakukan ini, saudara tidak ada rasa takut. Karena saudara yakin aku milik Kristus. Yakin masa depanku cerah. Yakin apa yang aku kerjakan pasti ada jalan keluar. Pasti ada mujizat. Amin. Dalam hal Allah menguji kita banyak cara, saudara. Dia punya 1001 cara untuk menguji kita, iman kita bagaimana. Mari kita coba belajar salah satu. Bagaimana Allah menguji kita? Dia uji adalah kualitas iman kita. Mari kita buka Ayub pasal 23 ayat 10, dikatakan demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti apa? Emas. Jadi tujuannya jelas, saudara. Kalau Tuhan menguji saudara, melatih saudara, membentuk karakter saudara, supaya apa? Supaya saudara menjadi seperti Dia, yaitu emas. Amin. Jadi tidak perlu khawatir kalau saudara sedang menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Ada waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Tunggu. Tetap beriman kepada Dia. Saya kasih contoh. Murid Yesus namanya Thomas. Imannya iman biarpet. Imannya seperti murid Yesus yang luar biasa, tetapi imannya itu adalah iman keduniawian. Pakai logika, dia katakan, Yesus hidup? No, enggak. Aku enggak percaya. Kalau aku enggak pegang dengan tanganku sendiri, aku enggak percaya. Inilah gambaran kehidupan kekristenan pada akhir zaman. Banyak orang seperti Thomas. Aku tidak percaya kalau aku ini tidak dapat mujizat. Aku tidak percaya. Kita itu sering mengintimidasi Tuhan. Aku tidak percaya kalau aku tidak ngalami ini. Aku tidak percaya kalau aku ada jalan keluar, baru aku percaya. Saudara, Tuhan pasti memberikan saudara jalan keluar. Tapi ada waktunya Tuhan. Amin. Karena Dia tahu secara detail kondisi, kualitas, kekuatan iman saudara. Thomas mempunyai iman kedagingan. Orang ini beribadah. Dia ikut apa yang Yesus ajarkan, dia mendengar. Tapi tidak berakar kepada Tuhan. Ciri-ciri orang seperti ini, dia lebih percaya teknologi daripada Tuhan. Dokter memeriksa dengan USG. Kanker ini. Saudara masih ingat COVID, tentang COVID. Saya sering saksikan, saya sering banyak berjumpa dengan jemaat masih sehat. Setelah dia mendapatkan hasil lab positif, langsung kelenger, saudara. Kenapa? Imannya iman Thomas.
Padahal saudara, Tuhan sudah sediakan pasukan-pasukan imun. Supaya Tuhan katakan, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Hati yang gembira itu membuat semangat kita supaya berkembang. Saudara, selama saya mendoakan orang yang sedang kena COVID, saudara, waktu itu gak ada obat, saya hanya berdoa untuk membangkitkan iman percayanya. Pada waktu mereka didoakan, mereka mempunyai suara yang sangat-sangat lemah. Waktu ditelepon saya katakan, bangkit, jangan takut. Lab itu adalah produknya dari si jahat. Sekarang ayo doa, ayo muji, ayo bikin KKR di telepon. Saudara, di saat itu saudara, suaranya mulai banter. Jadi artinya gini, begitu kita dengar berita yang buruk, dan berita itu sudah mulai merusak iman kita, masuk di dalam hati kita, bereaksi, maka terjadilah iman kita drop. Pada waktu iman kita drop, prajurit-prajurit yang sudah Tuhan sediakan tidak berfungsi. Karena apa? Di sini tidak ada harapan. Makanya Tuhan katakan, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Perlu praktek. Sakit, ya, tapi bersukacitalah di saat saudara mengalami sakit. Kalau saudara sedang difitnah, bersukacitalah. Karena saudara difitnah, itu tandanya di balik fitnah ada berkat yang besar. Amin. Ciri-ciri iman Thomas ini lebih cinta karir daripada Tuhan. Lebih percaya manusia daripada dokter. Atau lebih percaya manusia daripada Tuhan. Atau lebih percaya dokter daripada Tuhan. Dan kebanyakan orang seperti ini cinta uang. Mari kita baca Yohanes 20 ayat 25 sampai 28. Saudara bantu saya baca. 25 saudara baca. 1, 2, 3. Saudara baca. Next, 27 saudara baca. Nah, inilah yang terjadi, saudara. Kalau di ayat yang 25 itu sangat-sangat dia tidak percaya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucuk jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencuci tanganku ke dalam lambungnya, sekali lagi aku tidak percaya. Jangan seperti Thomas. Sudah banyak orang Kristen kayak Thomas. Kalau Tuhan tidak jawab doaku, aku tidak percaya Tuhan. Saudara, kita belajar Sadak, Mesak, Abednego.
Waktu dia diperhadapkan dengan perapian, maka Raja Bidal mengatakan, kalau kamu tidak menyembah patung itu, maka kamu akan masuk di dalam perapian. Dia jawab, walaupun Tuhanku tidak memberikan pertolongan, aku tidak akan menyembah patung itu. Inilah yang membuat Tuhan hati tersentuh, saudara. Jadi Kristen, jangan Kristen-Kristenan. Kristen yang mempunyai iman percaya, Kristen yang tidak peduli apapun yang terjadi di dunia, sekali percaya, tetap percaya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak berubah. Amin. Apapun persoalan. Yang kedua, saudara. Thomas ini kalau tidak melihat, tidak percaya. Padahal Tuhan ngajar, berbahagialah sebelum melihat sudah percaya. Kenapa sih firman itu diajarkan pada kita? Sebelum melihat sudah percaya. Inilah kualitas yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Percaya dulu. Supaya imanmu akan bertumbuh. Kalau imanmu seperti Thomas, melihat baru percaya, pertumbuhannya itu akan lambat. Tetapi kamu belum percaya, belum melihat, sudah percaya, maka terjadilah pertumbuhan yang luar biasa karena imanmu yang membuat Tuhan tersentuh hatinya. Seperti perwira Kapernaum. Dia katakan, Tuhan tidak perlu datang ke rumahku. Aku ini adalah seorang perwira. Aku tahu hierarkinya. Aku tahu siapa jadi pemimpinnya. Dan siapa menjadi anak buahnya. Dan kalau aku sebagai pemimpin, aku kasih tahu dengan anak buahku. Memerintahkan mereka. Dan mereka melakukan. Demikian juga Tuhan. Cukup sepatah kata, ucapkan sembuh, maka pembantuku pasti sembuh. Hati Tuhan tersentuh. Iman seperti ini tidak ada. Iman seperti ini di seluruh Yerusalem nggak ada. Hanya ada ini, perwira ini. Dan Tuhan katakan, terjadilah sesuai dengan imanmu. Saudara, saya mau ngajar saudara, belajar bikin hati Tuhan tersentuh. Hati Tuhan bilang, wow, ini luar biasa. Ini jemaat HOG luar biasa. Nggak sama jemaat di luar sana. Amin. Jangan seperti orang yang baru kena badai. Aduh, mate aku. Aduh. Amin. Yang selanjutnya, kualitas imannya Petrus. Imannya Petrus, imannya tahu saudara, imannya busa. Imannya busa, saudara tahu kalau saudara cuci sabun, dikosok, itu busanya naik. Saudara. Banyak orang Kristen yang imannya begitu di gereja lihat dengar kesaksian, wah, pujiannya luar biasa. Begitu menghadapi masalah, kempes, jos. Petrus seperti ini, saudara. Imannya iman busa yang tanpa fondasi kebenaran firman. Yang bergantung begitu dengan angin. Begitu angin hilang maka busanya kempes. Atau maksud angin yang meniup, busa itu kempes. Iman yang terjadi itu karena emosional. Begitu mendapat masalah, imannya jatuh. Seperti busa yang mengempes. Satu hari, semua murid tengah malam melihat, ada hantu. Petrus ada di sana. Petrus ngomong, kalau kamu Tuhan, bikin aku bisa jalan di atas air. Karena Yesus
Itu yang dibilang hantu jalan di atas air. Yesus hanya mengatakan, maju. Petrus ini mempunyai karakter spontanitas. Emosinya tinggi. Dia begitu disuruh maju, dia tidak mikir. Dia maju, dia melangkah turun, dia jalan. Dia jalan berapa langkah begitu ada angin, dia tenggelam. Yesus ngatakan, Yesus menolong dia. Iman busa. Apakah saudara sudah pernah mengalami iman seperti busa? Saya yakin pasti pernah. Sepertinya sudah, waduh jalan keluarnya ada. Waktu di gereja, wah luar biasa. Sampai di rumah, begitu ingat, bayar hutang. Bojomu. Ciri-cirinya orang seperti Petrus ini kalau ibadah lebih suka ibadah yang ada nubuatan. Hai anakku, wah seneng ini. Suaranya dibesar-besarin. Yang ada unsurnya sedikit mistik-mistiknya. Siapa yang pernah ketemu hamba Tuhan yang seperti itu? Pernah ya? Enak ya? Seneng ya? Pertama seneng, pasti seneng. Dan orang yang seperti Petrus ini kalau beribadah berbentuk sesuatu yang spektakuler. Yang suka nglamor. Orang jenis ini sangat mudah ditipu dan dibakar emosinya. Dan akhirnya dia buta di dalam kebenaran. Sekarang banyak gereja yang manusia dijadikan dikultuskan. Hati-hati saudara. Banyak hamba Tuhan sekarang dikultuskan, melebihi dari Yesus. Hati-hati. Kalau sudah saudara dikultuskan, kasihan hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan itu dipakai Tuhan, tapi dikultuskan, dia nggak tahan, lama-lama diakomodir, akhirnya dia mau melebihi seperti Tuhan. Saudara catat aja di Matius 14 ayat 28 sampai 30. Itu tentang Petrus. Yang kedua, kualitas iman perwira Kapernaum tadi sudah saya sampaikan pada saudara, yaitu iman sejati, yaitu iman yang timbul dari firman. Dia timbul, ndak usah Tuhan datang, hanya ucapkan firman. Sembuh, pasti sembuh. Demikian juga saya sampaikan pada saudara. Jika hatimu hidup di dalam kebenaran, pada waktu saya ucapkan sembuh, saudara terima dengan iman percaya, maka kesembuhan pasti terjadi. Amin. Saudara, kenapa Tuhan cinta dengan perwira Kapernaum ini? Yang pertama, perwira Kapernaum ini memiliki kasih ilahi kepada bangsa Israel dan suka membantu pembangunan Bait Allah. Saudara nanti bisa baca di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal 7 ayat 5. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Amin. Jadi perwira ini adalah perwira yang sebenarnya orang asing, tetapi dia suka membantu bangsa Israel. Perwira Kapernaum ini, dia selain mencintai bangsa dan dia suka membangun Bait Allah. Saudara, saya tidak bicara tentang Bait Allah secara jasmani saja atau secara fisik, tapi membangun rumah secara spiritual. Rumah ini adalah tubuh saudara, Bait Allah.
Kalau saudara jaga, saudara rawat, saudara bangun dengan firman Tuhan, maka di dalam pembangunan ini mempunyai fondasi yang kuat. Bagaimana supaya fondasi itu menjadi kuat? Maka saudara perlu mendengarkan firman, mempraktekkan firman, melakukan, berdoa, melakukan firman. Saya percaya bangunan itu terbangun. Yesus pernah ngomong, jika engkau dengar, tidak melakukan, engkau membangun rumah di atas pasir. Begitu ada badai, roboh. Tetapi kalau kamu dengar firman, melakukan, engkau membangun rumah di atas batu. Begitu ada badai, rumah tidak roboh. Ini yang dilakukan perwira. Yang kedua, perwira ini dikenal menghargai hamba Tuhan. Dan murah hati terhadap orang yang di komunitasnya. Pembantu. Dan dia menghargai hamba Tuhan. Berapa banyak orang Kristen hari-hari ini saudara tidak menghargai hamba Tuhan. Hamba Tuhan bisa melakukan kesalahan. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Tetapi menghargai hamba Tuhan itu adalah bagian dari firman Tuhan. Saya menghargai bagaimana seorang Kristen yang mana dia sangat menghargai hamba Tuhan, dia pasti dapat pahala. Di firman Tuhan, jangan menghakimi hambamu yang kuurapi. Tetapi banyak orang Kristen yang akhir zaman ini ibadah aja lebih 5 menit multi muncul, saudara. Di sini tidak ada, tapi adanya di sana, sini. Saudara, kadang-kadang kita ini nggak sadar bahwa kita ini berusaha. Misalnya saya kasih tahu. Tiba-tiba saya digerakkan Tuhan untuk mendoakan saudara, teman saudara-saudara yang sedang tertekan. Kami secara spiritual di mimbar ini bisa kelihatan. Saya mendoakan. Kira-kira butuh waktu enggak, saudara? Butuh. Kita jangan ego, saudara. Satu waktu saudara juga butuh didoakan. Tapi ada yang marah, saudara. Tetapi pada waktu dia mengalami kesulitan, dia ingin didoakan. Saya yakin itu. Maka dari itu kekristenan harus belajar seperti perwira ini. Dia punya iman sejati. Dan dia sangat menghargai hamba Tuhan. Dan dia memilih tanah hati yang subur sehingga ia mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Maka dia respon dan dia mohon Tuhan Yesus untuk datang untuk menyembuhkan pembantu yang sakit keras. Yang ketiga, perwira Kapernaum ini tiba-tiba memilih kesadaran dan menghormati tentang hierarki dan kedaulatan dan otoritas Allah sehingga ia mendapatkan hikmat yang luar biasa yang saya katakan tadi. Tuhan tidak usah datang, cukup sepatah kata saja, pasti sembuh. Saya yakin dia ini dipakai Tuhan. Saya yakin imannya bertumbuh. Saya yakin karena dia menghormati hambanya. Saya yakin dia sangat percaya dengan firman dan dia lakukan. Karena apa? Pembantunya dia sangat menghargai, dia punya kasih, kemurahan untuk membantu pembantunya. Seharusnya dia nggak perlu juga nggak apa-apa. Yang terakhir, saudara. Maka perwira mendapatkan hikmat yang didasarkan oleh iman yang sejati. Yaitu dengan berani bayar harga. Dia katakan, Tuhan tidak perlu datang. Cukup sepatah kata. Hari ini saudara tidak perlu bingung. Cukup sepatah kata firman.
aku pasti diberkati. Aku pasti ada jalan keluar. Yang percaya katakan, amin. Bapak, kami mengucap syukur buat firman yang sudah ditabur. Biarlah firman itu boleh bertumbuh subur di dalam kehidupan setiap kami, boleh menjadi buah di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau melakukan hanya berserah kepada Engkau Tuhan Raja kami. Berkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati seluruh anggota keluarganya, berkati seluruh aspek kehidupannya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau dan pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Kami siap memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak jemaat Tuhan yang setuju dengan saya bahwa Tuhan kita adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Amin. Mari bersama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bertepuk tangan di atas kepala. Katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Dialah sumber pengharapan, dialah sumber kekuatan, kasih setianya dan cintanya tidak pernah berubah bagi kita semua. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari umat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih
kasih setiamu tak pergi dariku. Come on church. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi anak kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita akan memuji lagi bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sing suke bingung pikire, sing mlarat sumpah katine, sing ayem wong putrane Gusti Yesus dina wengi tansah memuji. Sing suke bingung pikire, sing mlarat sumpah katine, sing ayem wong putrane Gusti Yesus dina wengi tansah memuji. Bumine goyang, bumine goyang, ate lindune. Bumine goyang, ate lindune. Yo para kanca padha elingo sing maha kuwasa, elingono urip ing donya mung mampir ngombe. Elingono urip ing donya mung mampir ngombe. Elingono urip ing donya mung mampir ngombe. Haleluya. Mari, angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.